Halo Sobat Bulog, perkenalkan saya Aan Cahya Noviadi, Chief Business Officer dari tim Task Force Bisnis Perum Bulog. Kira-kira apa yang ada di benak kita ketika kita baru memulai bisnis baru atau bahkan bisnis yang telah berjalan bertahun-tahun selama ini? Saya yakin pasti dari kita memikirkan adalah kegiatan pemasaran dari produk kita dengan biaya yang sangat rendah dan memberikan efektivitas yang sangat luar biasa. Nah, kali ini kita coba sharing untuk membahas salah satu strategi pemasaran dengan biaya yang sangat murah dan rendah tapi dapat memberikan impact yang sangat luar biasa melalui strategi pemasaran word of mouth. Salah satu mimpi dalam menjalankan bisnis baru atau bisnis yang telah berjalan selama ini yaitu bagaimana perusahaan bisa mendapatkan pelanggan baru dalam jumlah yang sangat besar dan mempertahankan pelanggan tersebut dalam jangka waktu yang lama. Sehingga banyak perusahaan yang melakukan hal yang baik atau luar biasa terhadap pelanggannya untuk mendapatkan hal tersebut. Lebih lanjut, banyak sekali strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan pelanggan baru. Salah satunya yaitu melakukan kegiatan iklan sebagai strategi pemasaran mereka. Tapi perlu diingat bahwa kegiatan iklan membutuhkan biaya yang tidak murah atau sangat tinggi, tapi tingkat efektivitasnya tidak secara langsung bisa dirasakan oleh perusahaan. Dengan melalui media atau strategi word of mouth ini, bertujuan yaitu mengajak atau melibatkan peran dari pelanggan yang sudah ada untuk ikut serta menginformasikan atau menyebarkan pengalaman mereka mengkonsumsi atau menggunakan produk dari kita kepada konsumen lainnya atau konsumen baru atau pelanggan baru untuk ikut serta merasakan produk dari kita. Inilah kekuatan dari word of mouth. Sehingga perusahaan tidak perlu membutuhkan atau mengeluarkan biaya yang banyak tapi mendapatkan impact yang sangat luar biasa dalam waktu yang sangat cepat. Menelisik lebih jauh lagi, strategi word of mouth ini sendiri merupakan sebuah kegiatan yang mempromosikan sebuah produk atau jasa dari mulut ke mulut, dari orang ke orang, tanpa ada paksaan. Sehingga lebih lanjut, strategi word of mouth ini mengandalkan rekomendasi atau review dari konsumen yang telah menggunakannya. Sehingga dengan cara ini diharapkan dapat mengundang lebih banyak lagi pelanggan baru yang potensial bagi perusahaan kita. Pemahaman strategi word of mouth secara konvensional yaitu masih merupakan sebuah rekomendasi hanya terbatas pada pengenalan terhadap orang-orang terdekat seperti teman, rekan kerja, saudara, ataupun tetangga. Bagaimana dengan kondisi saat ini di saat era digital sedang merajalela seperti saat ini? Maka di era digital saat ini, strategi word of mouth dinilai semakin efektif dapat menjangkau pelanggan dengan skala yang lebih luas dan memberikan impact yang sangat luar biasa dengan waktu yang sangat singkat. Misalnya, ketika kita mengunjungi sebuah marketplace, maka pelanggan tersebut akan memberikan review atau testimoni dari apa yang pernah mereka rasakan dari penggunaan dari produk kita. Pengalaman baik mereka akan mereka sampaikan di situ dan memberikan testimoni kepuasan produk dan pelayanan sehingga dapat dibaca oleh para pelanggan-pelanggan atau customer-customer baru yang ingin atau penasaran merasakan produk-produk dari kita. Maka semakin banyak review positif, maka akan semakin banyak juga impact positif yang akan didapatkan oleh perusahaan atau dari produk yang akan kita tawarkan. Ada beberapa keuntungan dalam pelaksanaan strategi word of mouth saat ini, yaitu meningkatkan kepercayaan pelanggan. Word of mouth akan terjadi ketika seorang pelanggan merasa puas jika menggunakan suatu produk. Testimoni dan rekomendasi dari pelanggan yang telah menggunakan produk kita memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan konsumen lainnya untuk membelinya atau setidaknya untuk mencobanya. Keuntungan yang lain yaitu dapat membangun brand. Semakin banyak atau semakin sering brand kita dibicarakan oleh pelanggan atau oleh pasar, terutama hal-hal yang positifnya, maka brand kita akan semakin ikut naik. Dan hal ini juga harus didukung dengan strategi-strategi lain seperti memberikan brand identity terhadap produk-produk kita. Hal yang terpenting atau keuntungan yang lain yang didapatkan dari strategi word of mouth ini yaitu tidak perlu menggunakan biaya yang terlalu banyak atau tidak mengeluarkan biaya yang terlalu signifikan.
Sehingga keuntungan dari penerapan word of mouth ini dapat dirasakan efektivitas dan efisiensinya bagi perusahaan dengan memberikan impact yang sangat luar biasa. Lebih lanjut, meskipun strategi word of mouth ini tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar, tapi tetap membutuhkan langkah-langkah strategis untuk efektivitas pelaksanaan strategi word of mouth itu sendiri, yaitu menjaga hubungan baik dengan pelanggan, terus jangan ragu meminta feedback dari pelanggan, dan yang saat ini yang sedang lagi tren yaitu gunakan jasa influencer untuk perluasan kegiatan word of mouth. Langkah lainnya yaitu membuat pelanggan merasa terlibat dalam penggunaan produk-produk yang mereka gunakan selama ini. Selain itu, yang terakhir adalah menyiapkan media komunikasi yang terbaik agar terjalin komunikasi antara perusahaan dan pelanggan terhadap experience mereka terhadap penggunaan produk-produk atau jasa yang telah mereka gunakan. Strategi word of mouth memang menjadi salah satu strategi yang susah dikendalikan secara langsung oleh perusahaan, tapi bukan berarti perusahaan tidak bisa melakukan apa-apa. Di saat seperti ini, perusahaan harus bisa meyakinkan dan yakin bahwa barang atau produk atau pelayanan yang mereka berikan memiliki kualitas yang baik, sehingga perusahaan harus mempersiapkan secara detail operasional bisnis dengan matang dan pastikan bahan-bahan yang digunakan juga memiliki kualitas yang terbaik dan diimbangi dengan pelayanan terbaik juga. Nah, sekarang bagaimana? Kita sudah mengetahui lebih dalam tentang strategi word of mouth. Maka, sudah saatnya kita memanfaatkan kemajuan digital teknologi seperti ini dengan sebaik-baiknya, karena pemanfaatan yang tepat akan memberikan dampak bisnis yang sangat efektif pula. Sekian blog Bisnis Talk kali ini, saya Anca Henoviadi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.